Tak menang oh. Tak kuat salah ke referee pula. Apalah pok-pok ni. Aduh, kesian. Tak apalah. Kan ada lagi game nak masuk Piala Dunia. Nah cuy ya, TikToker pelontos Malaysia ini tertawakan pertandingan Indonesia vs Bahrain. Dia mengatakan nggak bisa menang lawan Bahrain, malah salahkan wasit pula. Jadi orang Malaysia yang satu ini bener-bener nggak tahu malu ya cuy. Indonesia itu menahan imbang pertandingan dengan penuh perjuangan loh. Dan seharusnya Indonesia itu memenangkan pertandingan itu jika tidak dicurangi wasit pelontos sialan itu. Kurang lebih mirip lah sama dia ya. Nah dia nggak sadar bahwa Indonesia itu bertarung di level dunia loh. Bukan menang dengan turnamen bikinan sendiri dapat piala ciki-ciki itu ya kan. Nah cuy ya, dia nggak sadar bahwa timnas Malaysia itu gagal menang melawan klub Selandia Baru yang baru saja berusia 6 bulan. Bahkan pertandingan itu tidak masuk ke kalender FIFA loh. Dengan kata lain sudah ditolak banyak negara untuk matchday, lalu lawan klub pun nggak bisa menang. Mungkin dia mau samakan pertandingan Piala Dunia itu dengan pertandingan matchday, tapi tidak dapat lawan. Itu sungguh memalukan ya cuy. Jadi orang seperti ini hanya segelintir saja ya, karena banyak juga orang Malaysia yang mendukung timnas Indonesia. Jadi wajarlah kalau si pelontos satu ini menginginkan Indonesia kalah melawan Bahrain dan China. Oke, kita lanjut aja cuy. Malaysia ngarep Indonesia kalah lawan Bahrain dan kalah lawan Cina. Ya kenapa aku bilang gitu ya? Malaysia mengagendakan uji coba dengan negara Oseania bulan Oktober ini. Ya bulan Oktober ini kan Indonesia akan melawan Bahrain dan Cina di kualifikasi round 3 Piala Dunia 2027. Jadi ya Malaysia itu mengagendakan uji coba dengan Oseania yang peringkatnya ya 190, 180 ya kan. Supaya apa? Ya kalau Indonesia kalah lawan Cina dan Bahrain, Malaysia menang lawan 2 negara Oseania, ya peringkat mereka ya bisa jadi menggeser Indonesia. Sampai segitunya ya Malaysia ya demi rank FIFA-nya naik terus, cari lawan yang mudah Malaysia. Nah pertanyaannya kenapa harus lawan negara Oseania? Kan ada negara lain lah yang agak sedikit lebih kuat. Jawabannya karena Malaysia udah ditolak berkali-kali. Ya sama kayak Kenta lah ya. Kenta kan udah ditolak sampai berkali-kali sama Haruka kan. Malaysia juga udah ditolak berkali-kali loh. Kemarin waktu Piala Merdeka ya, ada rencananya Cina ikut, India ikut, Palestina ikut. Akhirnya Cina, India, dan Palestina nggak jadi ikut Piala Merdeka. Kenapa? Ditolak. Mereka nolak Malaysia gitu loh. Jadi cinta Malaysia ini bertepuk sebelah tangan. Pertanyaannya Lebanon, Filipina kenapa mau ikut? Ini hal yang bagusnya dari Malaysia. Juara Piala Merdeka kemarin itu mendapatkan hadiah lebih besar dari juara Liga 1. Kalau juara Liga 1 kemarin Persib dapat hadiah 2,5 miliar setelah bertanding 34 pekan. Juara Piala Merdeka itu dapat 5 miliar. Cuman 2 kali tanding. Ya wajar Lebanon mau ikut ya. Hadiahnya gede coy. Tapi kalau misalkan mau tanding sama Malaysia demi uang ya harga diri Malaysia ya kayak mana ya, mau ditaruh di mana harga dirinya, iya kan? Jadi menurut kalian mampu nggak nanti Oktober ini Malaysia mengejar ranking Garuda? Gimana menurut kalian teman-teman? Salam di Mateo. Timnas Indonesia dicurangi wasit. Indonesia yang sepatutnya menang game ini akhirnya hanya mampu imbang 2 sama dengan Bahrain. Wasit Ahmad Abu Bakar Said Al-Kaf dari Oman telah merosakkan laga ini. Game yang sepatutnya ditamatkan pada minit ke-96 telah dipanjangkan. Dari mana datangnya 3 minit masa tambahan itu? Apa benda ni weh? Sepanjang game pemain Bahrain hanya pandai berguling-guling di atas padang mencari bola mati. Gol pertama mereka datang daripada sepakan percuma roket yang cantik. Selain daripada itu, serangan mereka banyak dipecahkan oleh J. Izzaz dan Miss Hughes. Beberapa percubaan Bahrain juga diselamatkan oleh Martin Pass. Dari segi serangan, Tom Hay dan Rafael Strick main dengan bagus hari ini. Pergerakan Rafael Strick di babak pertama telah menghasilkan gol pertama timnas Indonesia oleh Rekna. Masuk babak kedua, Bahrain cuba menyerang Indonesia tetapi gagal menembusi pertahanan mereka yang kebal. Rafael Strick menjaringkan gol kedua timnas Indonesia yang cantik di sudut kotak penalti. Lepas tu memang nampak Garuda yang akan unggul game ini. Tapi semua ini tak bermakna apa-apa apabila wasit memberi masa tambahan kepada Bahrain untuk menjaringkan gol kedua. Kalian setuju dengan Abang yang wasit ini masalah? Komen kat sini. Saja
pemain, jurulatih, pengadil, tapi peminat juga inginkan satu perlawanan yang sangat adil. Dasar mafia busuk. Jadi surat protes yang dilayangkan oleh PSSI itu sangat mendetil sekali cuy ya, dari tanggal 10, 11, dan 12. 3 kali dikirim cuy. Yang pertama itu dikirim ke AFC tapi tidak ada tanggapan. Yang kedua langsung dikirimkan ke FIFA. Yang ketiga kalinya itu juga sudah dilayangkan lagi ke sana cuy ya. Tapi tanggapan juga belum ada dengan alasan katanya protes itu tidak jelas dan tidak mendetil. Ini ada apa cuy ya, dasar mafia busuk ini memang sebenarnya. Sedangkan yang menonton pertandingan itu bukan hanya Bahrain dan Indonesia saja kan, bahkan di seluruh penjuru dunia juga menyaksikan pertandingan Indonesia vs Bahrain ini cuy. Mereka juga menyatakan bahwa seharusnya Indonesia yang memenangkan pertandingan itu. Itu kan sudah jelas cuy ya, bahwa pertandingan Indonesia vs Bahrain itu tidak beres cuy. Apa-apaan ini? Sekjen AFC malah akui hal bodoh ini soal protes PSSI di laga timnas Indonesia versus Bahrain. Sekretaris Jenderal Sekjen AFC, Datuk Sri Winsor John, mengaku bingung dengan keluhan PSSI soal kepemimpinan wasit Ahmed Alkaf dalam laga timnas Indonesia versus Bahrain. Kata Datuk Sri Winsor John, pihaknya bingung surat dari PSSI tidak merinci dari sebuah kejadian. Sebelumnya, PSSI mengirimkan surat kepada AFC karena kecewa dengan wasit Ahmed Alkaf yang tidak profesional dan lebih menguntungkan Bahrain. Geblek tuh ya, dia mengatakan tidak terperinci ya. Mungkin dia nggak nonton pertandingan Bahrain dan Indonesia itu ya kan. Salah satu kekecewaan PSSI yakni sikap wasit asal Oman itu yang terus memberikan waktu untuk Bahrain, padahal menit pertandingan sudah selesai. Hingga akhirnya Bahrain mampu mencetak gol penyama kedudukan menjadi 2-2. PSSI menilai timnas Indonesia gagal menang karena sudah dirampok oleh Bahrain. Dilansir dari NST, Datuk Sri Winsor John mengaku sudah mendengar banyak laporan mengenai keputusan kontroversial wasit Ahmed Alkaf. Meski begitu, Sekjen AFC asal Malaysia itu mengaku bingung dengan apa yang sebenarnya dikeluhkan oleh PSSI. Karena itu, Datuk Sri Winsor John meminta PSSI bisa memberi klarifikasi perihal keluhan yang dirasakan soal kepemimpinan wasit tersebut. Kami butuh PSSI untuk mengklarifikasi apa yang mereka keluhkan. Apakah itu performa, manajemen waktu, atau masalah spesifik lainnya? Kami sudah mendengar berbagai laporan, tetapi keluhan itu harus terperinci, kata Datuk Sri Winsor John. Nah cuy ya, kalau sekretaris AFC-nya itu dari Eropa, mungkin dia melihat bahwa kebenaran itu memang berpihak ke Indonesia. Lah, tapi ini sekretaris AFC dari Malaysia, sedangkan sepak bola Indonesia dan Malaysia itu memang panas-panasnya ya. Ya jelas saja dia membela wasit tersebut kan cuy. Sementara itu, Ketua Badan Tim Nasional BTN, Sumarji, menegaskan Indonesia akan mengirim surat protes langsung ke FIFA. Berdasarkan pengalaman yang sudah sering terjadi, Sumarji menyebut tidak akan mengirim surat ke AFC karena respons yang diberikan selalu normatif. Nah, biarkan saja cuy ya apa yang terjadi kemarin. Semoga itu menjadi motivasi dan kekuatan baru untuk timnas Garuda Indonesia. Dan kita doakan semoga nanti timnas Garuda Indonesia dapat menaklukkan timnas China. Jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.